Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman audiens. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memandu presentasi kali ini. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Riri selaku dosen pengampu makroekonomi dan teman-teman di tim saya yang berbahagia. Untuk sekarang, kami akan mempresentasikan terkait dengan arus sirkuler perekonomian tiga sektor yang beranggotakan next. Oke, di sini ada hasil dengan 362, ada Kurniawan 363, ada Arkan 364, ada Anastasia 365 dan saya sendiri M. Alvin 366. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah pemaparan terkait dengan materi. Untuk rekan dipersilakan. Baik, terima kasih pada Alvin atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Yang akan diperhatikan adalah peranan dan pengaruh pemerintah atas suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung. Dalam sistem ekonomi tiga sektor, tidak terdapat kegiatan ekspor dan impor. Artinya, sistem perekonomian ini belum melibatkan kegiatan ekonomi dari luar negara. Ekonomi tiga sektor juga disebut sebagai ekonomi tertutup. Kemudian materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam arus sirkuler perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pemerintah menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengatur perekonomian masyarakat dengan cara membuat berbagai kebijakan, peraturan, bahkan undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Yang kedua, pemerintah sebagai konsumen produk barang dan jasa. Yang ketiga yaitu pemerintah sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Dan yang terakhir yaitu pemerintah menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan pada Alvin. Oke, terima kasih atas pemaparan dari rekan Hasilah terkait dengan pengertian dan peran. Selanjutnya ada dari pemaparan untuk aliran yang akan dibacakan oleh rekan saya Cahyo. Dipersilakan. Oke, terima kasih Alvin atas waktunya. Aliran pendapatan tuh ada tiga. Yang pertama pembayaran pajak, kedua pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan, yang ketiga ada pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Sebelumnya saya akan menjelaskan aliran pendapatan. Aliran pendapatan yaitu analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor yang bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlulah lebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian dan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Saya akan menjelaskan pembayaran pajak. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Kedua ada pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang jasa dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor di perusahaan. Yang ketiga, pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan di Cahyo terkait dengan aliran dana untuk
perekonomian dari 3 sektor. Selanjutnya ada pemaparan dari arus sirkuler perekonomian 3 sektor yang akan dijelaskan oleh rekan Arkan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Alvin atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang diagram arus sirkuler perekonomian 3 sektor. Jadi tadi terkait dengan aliran pendapatan bisa dilihat dari diagram arus sirkuler perekonomian 3 sektor ini. Arus sirkuler perekonomian 3 sektor menunjukkan hubungan antara pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan atau pemerintah dengan konsumen. Di antaranya adalah pembayaran pajak, pemberian subsidi dan jasa, dan bagi rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu, layanan pendidikan, kesehatan, keamanan hukum, dan sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Pihak perusahaan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah serta berbagai layanan lainnya seperti mungkin jalur transportasi untuk perusahaan. Pemerintah akan memberikan berbagai layanan untuk mendorong perkembangan perusahaan, seperti membangun fasilitas umum di sekitar daerah industri dan lain sebagainya. Lalu yang kita bisa melihat ada arus pasar barang dan jasa atau biasa disebut pasar secara umum yang akan sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah. Berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan bisa dibeli di sana. Pemerintah akan membayar untuk mendapatkan berbagai barang seperti mobil, printer, serta kertas untuk digunakan di kantor-kantor. Lalu pihak pemerintah juga membutuhkan faktor produksi, pasar faktor produksi. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah banyak sekali membutuhkan pekerja untuk dijadikan guru, pegawai, dokter, polisi, tentara, dan lainnya. Imbal jasa yang akan diberikan oleh pemerintah biasanya berupa gaji, bulanan, dan uang pensiun. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Alvin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan tadi terkait dengan arus sirkuler. Jadi untuk arusnya itu ada tentang rumah tangga, ada terus ke perusahaan dan juga ke pemerintahan, itu saling berkaitan. Oke, selanjutnya ada pemaparan dari terkait dengan syarat yang akan dipaparkan oleh rekan Aca, dipersilakan. Baik, terima kasih Alvin. Untuk selanjutnya ada syarat keseimbangan. Di sini pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian itu meliputi 3 jenis perbelanjaan, yaitu yang pertama ada konsumsi, ada investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Yaitu C-nya itu ada konsumsi, I-nya ada investasi, dan G-nya ada government atau pengeluaran pemerintah. Kegiatan sektor bisa next. Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksikan barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga, misalnya seperti menghasilkan gaji dan upah, sewa bunga, dan keuntungan. Nah, aliran ini itu sama nilainya dengan pendapatan nasional atau Y. Pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu membiayai konsumsi, ditabung, dan membayar pajak. Dengan demikian, berdasarkan aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian 3 sektor berlaku kesamaan seperti berikut. Yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah T. C-nya itu ada konsumsi, S-nya ada tabungan, T-nya ada pajak. Mungkin sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Aca terkait dengan syarat keseimbangan. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah kesimpulan terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan materi-materi dari rekan-rekan saya yang akan saya bacakan. Kesimpulan. Kesimpulan dari makalah pembahasan terkait dengan makroekonomi kali ini adalah meliputi perekonomian yang menyangkut dari rumah tangga dengan skala kecil sampai ekonomi negara yang dalam materi arus sirkuler perekonomian 3 sektor kali ini disebutkan dan dijelaskan terkait teori dan mekanisme perekonomian yang sangat berhubungan dan saling bergantung.
terdapat 3 unsur penting yang menjadi fokus dari perekonomian 3 sektor karena memiliki peranan dan tugasnya sendiri, yaitu rumah tangga, perusahaan atau bisnis, dan pemerintahan. Peranan pemerintah dalam perekonomian ini mulai dari memungut pajak dari sektor rumah tangga dan bisnis, membeli barang dan jasa dari sektor bisnis, sampai mendapatkan faktor produksi dari sektor rumah tangga. Jadi, baik dengan pihak rumah tangga maupun pihak bisnis, pemerintah saling terkaitan. Begitu sebaliknya, hubungan antara rumah tangga dan perusahaan dapat bertemu dalam pasar faktor produksi dan juga dalam pasar barang, yang dimana di dalamnya ada kegiatan dan interaksi jual beli di antara keduanya. Baik, untuk selanjutnya ada saran. Terkait pembangunan perekonomian sebuah negara, bukan hanya dari pemerintah semata, tetapi dengan berbagai unsur yang ada di dalam membangun perekonomian yang kuat. Harapan dari kelompok kami adalah masyarakat dan pebisnis di negara ini ke depannya dapat memiliki pemahaman bahwa kemajuan perekonomian dihasilkan oleh semua masyarakat. Saling berkontribusi dan juga berkolaborasi adalah kunci saat ini. Tinggalkan segala bentuk keegoisan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan menyengsarakan banyak orang. Arus perputaran atau siklus perekonomian yang terjadi di antara 3 sektor tersebut menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan negara. Kestabilan ekonomi dapat terjaga apabila dari 3 sektor terdapat tidak terganggu karena ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Baik, untuk pemaparan dan juga kesimpulan dari kelompok kami sekian. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dari presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Untuk kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.